Sahabat YT Moba, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 492, Kisah Ariel anak bos besar yang berpura-pura culun. Apakah masalah ini terkait dengan Ariel? Baktiar mengetahuinya dengan baik. Dengan perlindungan Samsir, bagaimana mungkin Helen dikendalikan dan diancam oleh Ariel? Adalah fakta besi bahwa dia membunuh Aldi demi posisinya sebagai kepala keluarga. Tidak peduli seberapa banyak dia berdebat, itu tidak berguna. Apakah kepala keluarga begitu penting bagimu? Dia adalah kerabat dekat yang tumbuh bersamamu, kata Baktiar dengan ekspresi patah hati. Aldi meninggal, dan dia kehilangan lebih dari seorang putra. Ada juga putrinya. Karena setelah kejadian ini, dia tidak akan pernah bisa memanjakan Helen sebagai seorang putri lagi. Dan tidak mungkin lagi seluruh keluarga Wibowo di Amerika untuk mentolerir Helen lagi. Kulit kepala Helen sangat sakit sehingga dia ingin meminta maaf dan ingin Baktiar melepaskannya. Tetapi dia tahu bahwa Baktiar tidak mungkin memaafkannya karena melakukan hal seperti itu. Karena tidak ada gunanya menjadi rendah hati. Mengapa repot-repot mengemis begitu keras? Aku telah membayar begitu banyak. Mengapa kamu harus menyerahkan keluarga Wibowo kepadanya hanya karena kata-katanya? Apakah kamu sudah mempertimbangkan perasaanku? Helen berteriak pada Baktiar seperti orang gila. Nilaimu terletak pada membantu keluarga Wibowo memenangkan kekuatan lokal yang lebih kuat di Amerika. Hanya dengan cara ini keluarga Wibowo dapat diakui oleh masyarakat kelas atas di Amerika. Alih-alih menjadikanmu kepala keluarga dan ditertawakan oleh orang lain. Tidak ada seorang pun di keluarga Wibowo yang bisa menggunakannya. Baktiar memarahi. Hanya karena aku seorang wanita. Apakah aku harus ditertawakan? Helen tidak puas. Dia terlahir sebagai anak perempuan. Ini di luar kendalinya. Dia tidak ingin terikat seperti ini. Lebih baik. Dan dia memang melakukannya. Jadi bagaimana dia bisa menerima nasibnya? Tidak masalah apakah itu lelucon atau tidak. Kamu membunuh Aldi. Tetapi kamu bahkan ingin membunuhku. Kamu hanya bisa hidup dalam kegelapan dalam hidup ini. Baktiar membuang Helen. Dan saat ini hatinya, tanpa memikirkan cinta antara ayah dan putrinya. Ayah, tolong beri aku kesempatan. Meskipun aku membunuh Aldi, itu memang bukan ideku untuk membunuhmu. Ariel yang memaksaku melakukan ini. Helen berlutut di tanah. Dalam kegelapan dia sangat jelas tentang apa yang diwakilinya keluarga Wibowo memiliki sebuah pulau. Dan pulau itu digunakan untuk menahan semua orang yang memiliki musuh dengan keluarga Wibowo. Tapi ada orang yang tidak bisa mati karena nilai guna mereka. Helen tahu bahwa jika dia dilempar ke pulau itu akan menjadi mimpi buruk. Dan orang-orang yang masih hidup di pulau itu tidak akan pernah membiarkannya pergi. Apakah kamu pikir aku akan mempercayai kata-katamu? Bagaimana bisa sampah seperti Ariel mengancammu? Kata Baktiar dengan jijik. Itu benar. Apa yang saya katakan itu benar. Dia memiliki bukti bahwa saya membunuh Aldi. Jadi saya diancam olehnya. Ayah, meskipun saya menginginkan posisi patriark, jika bukan karena ancamannya pada saya, bagaimana mungkin aku berani membunuhmu? Teriak Helen. Baktiar menarik napas dalam-dalam. Sampah dan orang buangan ini begitu berani sehingga dia meminta Helen untuk membunuhnya. Kasihan dia. Ternyata dia modal kegemaran. Sampah ini sepertinya tidak mengerti bahwa dia tidak punya modal untuk bersaing dengan aku. Baktiar berkata dengan dingin, Ayah, aku tahu aku melakukan kesalahan. Tapi aku tidak ingin melakukan kesalahan yang sama lagi. Tolong. Berhenti bicara. Aku akan berurusan denganmu setelah aku membunuh Ariel. Baktiar menyela Helen jika, awalnya, aku sedikit kasihan padamu dan ingin memberimu jalan keluar. Tapi karena kamu ingin mati, kamu tidak bisa menyalahkanku. Setelah selesai berbicara, Baktiar meninggalkan Peninsula Hotel. Ritme hidup Kauri selama ini sangat normal.
Tetapi dia tidak bisa lepas dari kerinduan akan Ariel setiap malam. Dan setelah William dan Lina bercerai, keluarga kehilangan vitalitas lain, yang selalu membuat Kauri merasa tidak bernyawa. Tetapi Lina akan mendapatkan hasil seperti itu. Kauri tidak bersimpati. Dia ingin membunuh Ariel, dan bahkan menggunakan ponselnya untuk mengirim pesan kepada Ariel. Kauri tidak akan pernah memaafkan Lina untuk masalah ini. Kauri yang sedang duduk di ruang tamu menonton TV tiba-tiba handphone berdering. Dan itu dari Andika, yang membuat Kauri mengerutkan kening. Dalam beberapa hari terakhir, ini bukan pertama kalinya Andika menghubunginya, dan bahkan menunjukkan ekspresi tersanjung, ingin bekerja sama dengannya, yang membuat Kauri merasa sangat aneh. Dengan keluhan antara Andika dan dia, bagaimana mungkin Andika tiba-tiba menunjukkan kebaikan padanya? Jadi dari sudut pandang Kauri, pasti ada persekongkolan agar orang ini datang kepadanya. Kauri, apakah kamu sudah mempertimbangkannya? Penggabungan kedua perusahaan kita jelas merupakan aliansi yang kuat, dan kita dapat mendobrak dunia baru di Bandung, kata Andika. Andika, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Kauri bertanya tanpa daya. Mengenai apa yang dikatakan Andika, dia tidak akan percaya satupun tanda baca. Saya dengan tulus ingin bekerja sama denganmu, dan saya pasti tidak mencoba berkomplot melawanmu. Jika kamu tidak mempercayai saya bersedia menunjukkan ketulusan saya dan memberimu 50% saham perusahaan, kata Andika. 50% saham gratis. Kauri tidak akan mempercayai semacam ini. Aku hanya ingin keluarga Wijaya berkembang lebih kuat, sehingga nenek bisa bahagia dalam surga. Sama sekali tidak ada arti lain. Lanjut Andika. Saat ini, bel pintu berbunyi, dan Kauri menemukan alasan untuk menutup telepon. Berkata, saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Tutup telepon. Setelah menutup telepon, ekspresi Andika langsung berubah. Jika bukan karena hilangnya Anjas secara tiba-tiba, yang menyebabkan rantai modalnya putus, dan hampir tidak dapat mendukung operasi perusahaan, bagaimana mungkin Andika mempermalukan Kauri? Bagaimana? Apakah dia masih tidak setuju? Sofia bertanya. Andika mengertakkan gigi dan berkata, pelacur ini, dia bahkan tidak mau memberikan sahamnya secara gratis. Sofia berkata, orang yang kamu hubungi benar-benar tidak menjawab sama sekali. Kenapa dia? Tiba-tiba dunia menguap. Wajah Andika tenggelam seperti air. Dan dia berkata, saya menerima berita bahwa dia sepertinya sudah mati. Jika tidak, bagaimana saya mau kerja sama dengan Kauri? Mati. Sofia tampak terkejut. Jika Anjas mati, hanya masalah waktu sebelum perusahaan Andika bangkrut. Dia menghabiskan sebagian besar uang investasi Anjas untuk dirinya sendiri. Dan sekarang perusahaan tidak memiliki proyek yang menguntungkan sama sekali. Sulit untuk berbalik dalam situasi ini. Andika, rumor telah menyebar di perusahaan bahwa kamu tidak dapat membayar gaji. Dan banyak orang menyesal telah mengkhianati Kauri. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir perusahaan akan segera runtuh, Sofia mengingatkan. Apa yang bisa saya lakukan jika saya pingsan? Apakah saya masih bisa merampok bank? Jika Kauri, seorang jalang, menolak untuk bekerja sama, saya akan kacau. Harapan terbesar Andika sekarang terletak pada Kauri, dan dia hanya bisa memberikan penjelasan ke Kauri, tapi Kauri menolak menerimanya. Bagi Andika, situasinya sangat sulit. Saya mendengar bahwa Lina dan William telah bercerai. Jika tidak, mari gunakan ini untuk menyebarkan rumor. Sofia menyarankan, bagaimana menyebarkan desas-desus? Andika memandang Sofia dengan bingung. Aku punya solusinya. Dan Kauri pasti akan datang memohon kepadamu dengan patuh. Hal terpenting dalam sebuah perusahaan. Tapi reputasi. Begitu reputasinya hancur, siapa yang berani bekerja sama dengannya? Sofia tersenyum penuh kemenangan. Oke, saya akan menyerahkan masalah ini kepadamu. Jika kamu dapat membantu saya melakukannya, keuntungan perusahaan akan meningkat untukmu di masa depan. Lagi pula, itu menghabiskan uang Kauri. Dan itu tidak sepadan, kata Andika. Di villa di lereng gunung, wajah kanan Kauri merah dan bengkak. Dan William dipukul hingga jatuh ke tanah dan tidak bisa bergerak. Bahkan Inem terbaring di tanah.
Kauri tidak mengerti mengapa kedua orang dengan wajah aneh ini memukuli mereka ketika mereka tidak setuju satu sama lain begitu mereka memasuki rumah. Apa yang kalian coba lakukan? Aku tidak mengenalmu. Mengapa kamu memukulku? Kauri bertanya pada Baktiar. Kita akan segera mengenal satu sama lain. Jika kamu menikah dengan sampah itu, kamu ditakdirkan untuk tidak dapat menikmati hidup ini. Putraku meninggal karena dia. Aku ingin dia melihat wanita yang dicintainya mati di depan dia. Baktiar berkata dengan ringan. Kauri terkejut. Pria ini mengejar Ariel. Dan bahkan ingin membunuhnya. Kamu berasal dari keluarga Wibowo di Amerika. Kauri menebak. Selain itu, dia tidak bisa memikirkan orang lain yang akan menargetkan Ariel. Tampaknya kamu cukup pintar. Ya, aku patriark dari keluarga Wibowo. Aku Baktiar. Awalnya aku ingin menyelamatkan nyawa sampah itu. Tapi dia ingin bunuh diri. Jadi kamu tidak bisa menyalahkanku. Telepon dia dan biarkan dia segera kembali. Kata Baktiar dengan dingin. Bersambung.